Isa bersabda kepada pengikut-pengikutnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang pegawai pengurus keuangan. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa pegawainya itu memboroskan harta miliknya. Maka ia memanggil pegawainya itu dan berkata, 'Apa ini yang kudengar mengenai perilakumu? Aku meminta pertanggungjawabanmu. Kau tidak boleh menjadi pengurus keuanganku lagi.' Pegawai keuangan itu berpikir dalam hatinya, 'Tuanku akan memecat aku dari jabatanku sebagai pengurus keuangan. Apa yang harus kuperbuat? Aku tidak dapat mencangkul. Dan untuk mengemis aku malu. Aku tahu sekarang apa yang harus kulakukan supaya setelah aku dipecat ada orang yang mau menerimaku di rumahnya.' Dipanggilnya setiap orang yang berutang pada tuannya. Kepada yang pertama ia berkata, 'Berapa utangmu kepada tuanku?' Orang itu menjawab, 100 tempayan minyak.' Pegawai keuangan itu berkata, 'Ini suratnya, duduk dan tulislah 50. Kepada yang berikutnya ia berkata, 'Engkau berapa utangmu?' Orang itu menjawab, 100 pikul gandum. Pegawai keuangan itu berkata, 'Ini suratnya, tulislah 80. Tuannya memuji tindakan pegawainya yang tidak jujur itu sebagai tindakan yang cerdik. Karena anak-anak dunia ini lebih cerdik dalam urusan-urusan dengan sesamanya daripada orang-orang yang hidup di dalam terang. Aku berkata kepadamu, pakailah harta duniawi untuk mendapatkan sahabat, supaya kalau harta itu sudah tidak dapat menolong lagi, kamu akan diterima di rumah yang kekal. Orang yang dapat dipercaya dalam perkara-perkara kecil akan dapat dipercaya pula dalam perkara-perkara besar. Orang yang tidak jujur dalam perkara-perkara kecil akan tidak jujur pula dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kamu tidak setia dalam mengurus harta duniawi, mana mungkin kamu dipercaya untuk mengurus harta yang sejati? Kalau kamu tidak dapat dipercaya untuk mengurus milik orang lain, siapakah yang akan memberikan kepadamu sesuatu untuk menjadi milikmu sendiri? Seorang hamba tidak mungkin melayani dua tuan, sebab pasti ia akan meremehkan yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan menghargai yang seorang dan menyepelekan yang lain. Kamu tidak mungkin mengabdi kepada Allah sekaligus kepada harta duniawi.